Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati Stianingsi dengan NIM C03219042 dari Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Abdul Basit Junaidi MAG selaku dosen mata kuliah Hukum Humaniter. Di sini saya dari kelompok 3 yang akan menjelaskan terkait justifikasi perang dalam Islam atau alasan-alasan diperbolehkannya perang dalam Islam menurut penafsiran fuqaha. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pengertian perang dalam Islam. Apa sih perang dalam Islam itu? Perang dalam bahasa Arab itu disebut dengan qital yang artinya membunuh. Ghazwah yang berarti peperangan yang dipimpin oleh panglima secara langsung. Kemudian ada kata harb yang artinya perlawanan secara fisik. Jadi dalam Islam perang itu dapat diartikan sebagai qitalu al-kufari fisabilillahi ilahi kalimatillah, yang artinya memerangi orang-orang kafir di jalan Allah dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Berdasarkan pada istilah syar'i, perang memiliki makna yang spesifik yang berbeda dengan makna bahasanya. Jadi, perang adalah mengangkat senjata untuk melawan atau memerangi orang-orang kafir dalam rangka membela kehormatan Islam dan kaum muslimin. Kemudian ada tujuan perang. Perang dalam konsepsi Islam itu sendiri adalah dalam rangka mempertahankan negara dan melindungi agama, dan tidak dimaksudkan untuk merebut kedaulatan negara lain yang tidak seagama. Jadi hal ini terjadi karena Islam tidak mengajarkan umatnya untuk memaksa bangsa lain untuk mengikuti Al-Quran. Hal ini telah sesuai sebagaimana yang telah diungkapkan oleh T.M. Hasbi Az-Siddiqi, yang beliau menyatakan tujuan peperangan dalam Islam yaitu yang pertama dalam rangka membela diri dari keganasan musuh, dan yang kedua dalam rangka membela agama dan kaum yang telah beriman dari rongrongan musuh. Kemudian ada pendapat lain yang telah mengungkapkan tujuan perang sendiri, yaitu ada Taufik Ali Wahbah. Beliau menyatakan bahwa tujuan perang dalam konsepsi Islam yaitu untuk menciptakan kebebasan berakidah dan mencegah penindasan dan penyiksaan bagi mereka yang memeluk agama yang mereka sukai. Oleh karena itu, Islam tidak mengenal paksaan dalam beragama. Islam mensyariatkan perang sampai lenyapnya fitnah dan agama menjadi milik Allah dan tegaknya keamanan dan perdamaian di seluruh muka bumi. Tujuan perang yang paling tinggi dalam Islam ini ialah menciptakan perdamaian bagi seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan ras dan ideologinya. Perang dalam konsep Islam itu bukan merupakan perang penjajahan dan bukan pula perang perampokan, haknya perang untuk membela dan melindungi jalannya dakwah Islamiyah. Sebagaimana prinsip ini telah dikemukakan oleh Al-Hasjimi yang mencatat bahwa terdapat dua tujuan perang yang penting dalam Islam, yaitu melindungi kebebasan berdakwah dan kemudian menguatkan cinta perdamaian. Pada poin selanjutnya di sini ialah alasan diperbolehkannya perang dalam Islam. Dalam Islam sendiri, perang itu hanya dilegalkan dalam situasi yang sangat darurat atau terpaksa. Islam sesuai dengan nama agamanya adalah agama yang mengutamakan perdamaian, kesejahteraan, dan rahmatnya. Maka dalam hal tersebut terdapat beberapa ayat yang mengatur tentang sebab diperbolehkannya melakukan peperangan, yaitu yang pertama ada Quran surat Al-Baqarah ayat 190 yang artinya, dan perangilah di jalan Allah yang memerangi kamu, atau tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian melampaui batas di sini itu dicontohkan sebagai membunuh wanita, anak kecil, orang tua, merusak tanaman, membunuh hewan atau ternak tanpa alasan yang jelas atau kecuali hewan tersebut dibunuh untuk dimakan. Jadi di sini itu terdapat sesuatu hal yang tidak boleh dibunuh yang dilampaui oleh batasnya. Kemudian yang kedua yaitu menolong orang-orang muslim yang telah ditindas oleh orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 75 yang artinya, dan mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini atau Mekah yang penduduknya zalim,
berilah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu. Nah, kemudian dalam hal ini selain berdasar dari ayat Al-Quran, juga terdapat beberapa pendapat dari para fuqaha yang memberikan pendapatnya dalam membolehkan perang, yaitu yang pertama ada Ali Wahabi, yang mana beliau membagi ke dalam 3 kelompok manusia yang boleh diperangi dalam Islam, yaitu yang pertama ada orang-orang musyrik yang memerangi umat Islam seperti yang telah tergambar dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 193, yang artinya, dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Kemudian yang kedua yaitu pihak yang membatalkan perjanjian secara sepihak. Kalau ada pihak yang mengadakan akta perjanjian dengan kaum muslimin lalu mereka mengkhianatinya, maka mereka halal untuk diperangi. Hal ini dapat dirujuk pada perjanjian atau piagam Madinah yang dibuat Nabi bersama kaum Yahudi di Madinah. Dan yang ketiga yaitu musuh-musuh Islam yang mengadakan persekutuan untuk menghancurkan Islam dan umatnya, sebagaimana yang terjadi dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Kemudian pendapat yang kedua yaitu ada Afzalur Rahman yang mengatakan bahwa perang boleh dilakukan dengan beberapa syarat, yaitu untuk mengakhiri teror dan penindasan serta memulihkan keamanan dan ketertiban sehingga rakyat dapat hidup tenang dan damai dan dapat menjalankan kepercayaan tanpa campur tangan dan rintangan dari siapapun. Kemudian yang kedua yaitu demi penegakan hukum dan keadilan sehingga semua orang baik kaya, miskin, kuat, dan lemah itu dapat memperoleh perlindungan hukum dan hak-hak mereka atas dasar tanpa ada perbedaan. Nah, atas dasar syarat itu maka menurutnya orang muslim ketika berperang haruslah membantu mereka yang lemah dan tertindas untuk mengembalikan kemerdekaan yang dirampas oleh orang yang mungkar dan tidak adil. Kemudian beliau juga menjelaskan beberapa bentuk peperangan dalam rangka membela diri, yaitu melindungi jalan kebenaran, kemudian perang terhadap pelanggar pengkhianat perjanjian, dan perang terhadap musuh dalam selimut, perang dalam rangka memelihara perdamaian, serta perang membela kaum yang tertindas. Kemudian ada yang pendapat ketiga yaitu Imam Yahya. Beliau mengatakan perang bukan sesuatu yang tabu untuk dilaksanakan. Perang itu boleh dilakukan ketika ada sebab yang krusial, baik karena sebab politis maupun ideologis. Meskipun pada dasarnya agama Islam itu tidak menyukai pertumpahan darah, tetapi menegakkan ajaran Islam harus dipertaruhkan dengan apa saja, termasuk dengan cara peperangan. Karena itu tidaklah berlebihan kalau ajaran Islam memberikan alternatif peperangan sebagai salah satu benteng pertahanan apabila dianiaya atau dihina oleh kelompok lain. Meskipun telah dibolehkannya berperang, akan tapi dalam peperangan juga kita tidak dibolehkan membunuh untuk orang-orang tertentu. Nah, dalam hal ini tuh banyak para ulama yang berbicara tentang pihak-pihak mana saja yang tidak boleh dibunuh ketika berperang, yaitu Imam Malik. Beliau mengumumkan pendapatnya bahwa orang buta, orang yang sakit-sakitan, penghuni gereja, dan orang-orang yang telantar itu tidak boleh dibunuh dan harus ditinggalkan harta benda untuk kebutuhan mereka. Demikian juga orang yang sangat tua. Nah, kemudian menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya seperti pendapat Malik. Kemudian Tausari dan Auzu'i yang haram dibunuh yaitu orang yang sangat tua saja. Auzu'i itu menambahkan bahwa petani juga tidak boleh dibunuh. Kemudian ada Ibnu Taimiyah yang mengharuskan untuk membunuh atau diperangi golongan-golongan orang yang menolak syariat Islam meskipun ia tidak ikut menyerang atau berperang seperti sholat dan zakat. Dan pendapat yang terakhir ini yaitu Yusuf Qaradawi yang membolehkan membunuh jika mereka itu ikut terlibat dalam peperangan atau menyerang meskipun mereka itu sehat, masih muda dan kuat, terlebih jika mereka orang yang sakit, tua, rentah, buta, dan terlantar, maka tidak boleh dibunuh sepanjang mereka tidak ikut berperang. Nah, di samping itu Islam juga mengharamkan membunuh wanita dan anak-anak,
orang sakit, para rohib. Demikian juga dilarang membunuh ternak dan dilarang menghancurkan pertanian waduk, irigasi, menghancurkan rumah-rumah, serta mengotori sumber air minumnya. Islam itu juga mengharamkan berbuat aniaya terhadap orang-orang yang terluka ataupun yang melarikan diri. Berdasar dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa syarat perang yang diajarkan oleh ajaran Islam adalah perang untuk menolak serangan musuh atau mempertahankan hak yang dilanggar musuh untuk dilindungi keamanan dakwanya. Islam baru membenarkan perang apabila serangan tersebut benar-benar terjadi dan telah nyata dengan adanya fitnah. Demikianlah penjelasan saya terkait justifikasi perang menurut penafsiran fuqaha. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.